Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kurnia Jaya SPD dengan nomor peserta UKG 2015 0015 4022. Nomor induk mahasiswa saya 952 021 875. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 pada LPTK Universitas Kristen Satya Wacana. Ini adalah kartu peserta formulir pendaftaran uji kompetensi guru saya. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan menampilkan video pembelajaran di SMK Negeri 1 Cikedung pada mata pelajaran Desain Grafis Percetakan kelas 11 Multimedia dengan mengambil materi pokok menerapkan penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Saya harap dosen maupun guru-guru memberikan masukan kepada video saya hari ini agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Berikut video pembelajaran mungkin saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Lemes banget ini kayaknya. Coba ibu ulangi lagi sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, agar kita bisa terus belajar di SMK Negeri 1 Cikedung ya. Sebelum pelajaran, habibnya doa ya, masih mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Silakan yang ibu panggil mengacungkan tangan dan bilang hadir. Oke, yang pertama Adinda Tri Yuliani. Hadir. Alfiani. Hadir. Ana Herlina. Lagi. Jubaida. Hadir. Naila. Hadir. Nina. Hadir. Hadir. Nova. Ya, berikutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ini sebagai penanaman kecintaan kita pada tanah air ya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia. Ya, Ibu mengingatkan kembali karena kita masih dalam masa pandemi dan kita juga masih dibayang-bayangi oleh COVID-19, maka sudah sepantasnya kita harus senantiasa mengingat tentang 5M ya. 5M itu apa saja? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Ya, betul. Silakan nanti
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di sekolah, untuk melaksanakan 5M tersebut ya. Kemudian Ibu juga akan mengecek tentang keselamatan kerja di ruang lab komputer ya. Sebelum kita nantinya akan melakukan praktek, nah kita cek dulu kelengkapan dari peralatan yang akan nanti kita gunakan. Silakan dicek terlebih dahulu bareng-bareng ya. Kita cek dulu komputer kita apakah sudah menyala. Silakan dinyalakan. Kabelnya sudah terpasang dengan baik kah? Sudah menyala? Mouse-nya aktif tidak? Aktif. Keyboardnya menyala tidak lampunya? Menyala ya. Oke, selain itu silakan duduknya diperbaiki. Ya, ketika di hadapan komputer, duduk kalian harus tegak ya. Tegak dengan tetap menjaga jarak ya. Harus tegak. Jaga jarak pandangan mata kalian dari monitor agar tidak terlalu dekat ya. Oke, sudah aman ya peralatan kita ya. Oke, hati-hati juga dengan kabel yang ada di bawah kalian. Perhatikan langkah kaki kalian ketika di lab komputer ini agar tidak tersandung oleh kabel ya. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan tangan kalian apakah sudah kering atau belum. Sudah kering atau belum? Sudah ya. Kenapa tangan kita harus kering? Karena ketika kita bersentuhan dengan peralatan perangkat elektronik kita, tangan kita harus kering supaya terhindar dari konsleting ya. Oke, berarti sudah aman. Ya, materi kita hari ini adalah tentang menerapkan penggabungan gambar dan teks berbasis heatmap. Mempresentasikan langkah-langkah penggabungan gambar dan teks berbasis heatmap di depan kelas. Yang keempat, peserta didik membuat desain penggabungan gambar dan teks berbasis heatmap. Oke, sebelumnya Ibu akan membagikan soal pretest terlebih dahulu ya. Ya, sudah Ibu share ya soal pretestnya. Silakan dibuka. Di sana ada 5 soal pretest. Silakan dikerjakan. Cukup 5 menit ya. Reno Saputra 40 ya. Adinda 80, Nina 80, Rahayu 100, Rianti 60, Dewi 40, Naila 60, Baida 60, Alfiani 100, Ana Herlina 60. Oke.
Sebelum masuk ke materi, kita pemanasan terlebih dahulu ya. Silakan berdiri. Gue akan berikan sebuah games yang tepuk tangan biar lebih seru ya. Silakan. Buat yang tadi hasil pretestnya masih kecil, jangan khawatir karena pretest ini adalah sebenarnya untuk mengukur kemampuan awal kalian atau pengetahuan awal kalian. Nanti akan diberikan materi, setelah itu akan ada post test. Nah, disitulah sebenarnya hasil dari proses belajar hari ini. Kalau yang masih kecil ya jangan khawatir ya. Mudah-mudahan nanti pas post test hasil kalian bisa lebih baik. Ya, hari ini kita buka dulu dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat itu tepuk semangat. Semangat ya. Bisa nggak? Oke, kita mulai. Tapi jangan sambil lemes dong. Ya. Kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sudah semangat belum? Masih lemes kayaknya. Satu games lagi ya. Satu games lagi, yaitu tepuk pagi, siang, sore, malam ya. Kalau ibu bilang pagi, maka tepuknya 1 kali. Kalau ibu bilang siang, 2 kali. Kalau ibu bilang sore, maka 3 kali. Yang keempat, selamat malam. Berapa kali? 4 kali. Jangan 4 kali nanti ribut ya. Kita tepuknya setengah. Ya? Oke. Pagi, siang, sore. Ayo, Dina. Malam. Loh. Malam setengah saja. Ya, jangan sampai bunyi. Sudah paham ya aturannya ya? Oke, kita mulai pagi, siang, sore, pagi, malam. Oke, berarti sudah konsentrasi ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelumnya ibu akan membahas dulu materi yang kita bahas minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin apa? Boleh? Nah, silakan materi minggu kemarin tentang apa ya? Menerapkan efek pada gambar vektor. Ya, betul sekali ya. Itu materi yang kita bahas di minggu yang lalu. Ya. Next. Nah, kita mulai masuk ke sini. Pernahkah kalian melihat poster seperti di bawah ini? Pernah melihatnya di mana? Di jalan. Terus di mana lagi? Di sekolah juga ada? Di sekolah kita juga ada ya? Ada. Kemudian di mana lagi? Puskesmas. Ya, jelas ya. Terus lihat di mana lagi? Pasar ada nggak? Ada. Ya. Betul ya. Poster ini di mana-mana ada. Imbauan tentang COVID-19 ini ada di mana-mana. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Menurut kalian, apa sih pengaruh pandemi COVID-19 terhadap industri desain grafis? Coba. Oke, silakan. Semakin banyak pesanan poster maupun spanduk yang bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya, betul ya. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, pemesanan spanduk, poster untuk menginformasikan COVID ini semakin banyak. Kira-kira ada yang berpendapat lain nggak? Oke, silakan dong. Perusahaan produksi desain grafis ada yang menurun atau bahkan gulung tikar dikarenakan pesanan semakin sepi karena terbatasnya aktivitas atau PSBB oleh COVID-19. Nah, betul ya.
yang positif, ada yang negatif ya untuk desain grafis itu sendiri. Terima kasih buat yang sudah memberikan pendapatnya ya. Kemudian Ibu akan membentuk kelompok ya, terlebih dahulu. Nah, ini untuk mengerjakan project, bukan project ya, produk. Kita akan membuat produk tentang penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Nah, kita akan buat kelompok terlebih dahulu. Teknisnya silakan berhitung 1 sampai 4 kayaknya ya. Silakan mulai dari sini. 1. Satu lagi nah. 2. Nah, kayaknya sampai 3 ya. Ulangi lagi. 1, 2, 3. 1, 3. Nah, ini kelompok terakhir. Yang satu lagi, sisa 1 mau gabung ke kelompok mana? Kelompok 1, 2, atau 3? 3. Kelompok 3. Oke, baik ya. Jadi kita punya 3 kelompok yang nanti akan menghasilkan produk tentang penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Nah, terlebih dahulu sebelum membuat produk, kita kenalan dulu apa sih grafis bitmap itu ya. Nah, Ibu akan menugaskan kalian untuk mencari informasi di internet. Nah, silahkan dibuka HP-nya. Oke. Silakan cari informasi tentang grafis bitmap. Itu apa? Ya. Kemudian aplikasinya apa saja? Nah, cukup 2 itu. Kalian bisa cari di Google Cendekia ya sebagai acuan atau jurnal penelitian yang mungkin informasinya bisa lebih dipercaya. Ya. Bisa diakses tidak? Coba, ada yang sudah dapat info tentang grafis bitmap itu apa sih? Oke, silakan dijawab. Grafis yang terbentuk dari sekumpulan titik. Ya, betul sekali ya. Berikutnya, pertanyaan kedua. Oke, hasil pencarian ya. Kira-kira aplikasi apa saja sih yang bisa kalian gunakan untuk menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap? Silakan acungkan tangan. Silakan, Mbak. Adobe Photoshop, Macro Media Fireworks, Microsoft Photo Editor, dan Corel Photo File. Oke, bagus ya jawabannya. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan di antaranya untuk bisa mengolah penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap ya. Saja ya. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Selamat datang di sini pembelajaran dari Status Percetakan kelas 11 Multimedia. Hari ini kita akan belajar mengenai materi menerapkan penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Jadi gambar karton. Ada beberapa aplikasi pengolah gambar bitmap yang bisa kita gunakan, di antaranya Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Microsoft Photo Editor, Macro Media Fireworks, dan masih banyak lagi sebenarnya aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah gambar. Jadi betul ya yang dikatakan sama namanya tadi Cahayu ya. Ada Macromedia Fireworks, ada Adobe Photoshop, ada apa tadi? Apa lagi? Microsoft Photo Editor ya. Photoshop,
Photoshop. Ini tampilan dari Photoshop ya, kalau kita buka Photoshop. Dengan Corel Corel Photo Paint, Photo Paint, tampilannya seperti ini. Microsoft Photo Microsoft Editor, Photo Editor. Tampilan interface-nya seperti ini ya. Macromedia Fireworks, Ya, dan ada masih banyak lagi sebenarnya aplikasinya. Pada tutorial kali ini, Ibu menggunakan Adobe Photoshop yang baru dengan Create Menu. Maka tampilannya Maka tampilannya akan seperti ini ya. Next. ketik SMK bisa. Kita klik, tarik, kemudian kita lepas. Ya, kita sesuaikan ukurannya terlebih dahulu agar menutup tulisan yang sudah kita buat tadi. Kalau sudah, jangan lupa centang kembali. Dan kemudian langkah berikutnya adalah kita klik layer. Kita pilih rasterize. Kemudian klik layer. Kita pilih layer. Kalau sudah, kita klik layer yang ada di pojok kanan bawah. Ini, kemudian klik kanan di layer bunga ini ya, di layer gambar. Klik kanan, kemudian klik creating mask. Kita pilih creating mask. Mudah bukan? Kalian bisa kreasikan tulisan dan gambar yang lain sesuai dengan keinginan. Jangan lupa, yang terakhir adalah simpan hasil pekerjaan kita dengan klik file, kemudian klik save as. Kita beri nama project, kemudian kita pilih format filenya JPEG di sini. Oke, kalau sudah, simpan nanti di pictures ini ya. Kita klik save. Kita ambil large file. Kemudian klik OK. Sekarang kita cek. Cukup jelas ya tutorialnya. Nah, sekarang tugasnya adalah perwakilan kelompok, silakan maju ke depan. Maju ya ke depan ya. Silakan perwakilan kelompok, satu orang saja ke depan untuk mengambil LKPD di sini. Silakan. Perwakilan kelompok satu. Mangga. Orang saja, saya siapa aja boleh. Kelompok dua, mangga. Kelompok tiga. Oke. Terima kasih. Nah, perhatikan dulu petunjuk dari LKPD ini. Nah, perhatikan apa yang harus kalian lakukan. Nah, yang pertama adalah silakan nanti ambil foto, ya. Ambil foto di luar dengan background sekolah kita ya. Kita akan memanfaatkan lingkungan sekolah kita untuk belajar, salah satunya dengan kita ambil fotonya di lingkungan sekolah kita. Silakan ambil foto dengan minimal ada satu orang anggota kelompok yang masuk di foto itu. Nah, untuk nanti kita edit dan kita buat produk penggabungan gambar dan teks berbasis map. Ya, paham ya? Bisa dipahami? Nanti gambar yang dimasukkan dalam tulisan ini adalah gambar foto kelompok. Seperti itu. Oke, sudah siap? Siap? Silakan keluar dulu.
sebentar untuk mengambil foto. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Wes. Dua, tiga. Ayo. Itu linknya. Terus teman-teman juga. Sudah fotonya? Oke. Kalau sudah dikirim ke WA Ibu ya. Nanti kalau sudah dikirim, Ibu akan download dan Ibu akan transfer ke flash disk. Nanti bisa kalian edit di komputer kelompok kalian masing-masing. Nah. Jangan lupa di kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Kelompok 1. Kelompok 1 ya. 2, 3. Kelompok 1 sepertinya sudah selesai, tinggal disimpan. Kayak keren. Formatnya JPG. Oke, klik. Oke, mulai dari kelompok 1 siap-siap ke depan ya. Teknisnya adalah nanti setiap kelompok akan mempresentasikan langkah-langkah pembuatan penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Nanti silakan kalian berikan komentar kalian ya. Apakah seputar hasil dari penggabungan gambar dan teks yang dilakukan oleh kelompok yang lain. Bisa dipahami ya? Oke, kita mulai dari yang pertama, kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil beberapa pengambil langkah-langkah penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap. Klik file new, klik tool text, lalu ketik topik 19. Klik centang. Atur ukuran teks, tekan Ctrl plus F, lalu klik centang. Buka file, pilih gambar, lalu drag ke aplikasi Photoshop. Lalu atur ukuran gambar, klik centang, klik layar, rasteris layar. Lalu klik kanan di layar pada gambar. Klik create floating mask. Klik file, save as, ganti nama file kalau kelompok 1, format JPEG, lalu klik save, quality maksimum, klik OK. Ada yang mau memberikan tanggapan dari produk yang dihasilkan oleh kelompok 1? Silakan. Menurut kalian bagaimana hasilnya? Apakah bagus? Jangan terpaksa gitu dong. Ada kekurangannya nggak coba? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Bagus? Warnanya kenapa? Kurang jelas. Ya, hanya kurang mencolok. Oke. Warna kurang mencolok katanya, seperti itu masuk
kelompok 2 ya. Kemudian kalau desainnya sudah bagus. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Berikan tepuk tangan dong. Ya, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Presentasikan hasil kerja kelompok. Nama desain waspada virus COVID-19. Nama aplikasi Adobe Photoshop. Nama tools yang digunakan text tool dan move tool. Langkah-langkah penggabungan gambar dan teks berbasis. Buka aplikasi Adobe Photoshop, lalu klik file, klik new, tambahkan teks, atur warna yang sesuai. Jika sudah sesuai, klik centang. Lalu buka file, pilih gambar, lalu drag ke aplikasi Adobe Photoshop. Sesuaikan dengan teks, lalu centang, klik layer, pilih rasterize, pilih layer, lalu klik layer yang sudah digabungkan dengan gambar kanan. Pilih realize clipping mask. Jika sudah klik file, pilih save as, beri nama file, pilih format JPG, lalu klik save. Sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba menurut kelompok kalian berikan pendapatnya, silakan. Tentang produk dari kelompok 2, ya boleh, silakan. Bagaimana? Tipe teksnya terlalu rumit. Apakah cocok dengan temanya waspada virus COVID-19? Cocok? Hanya garam gitu ya. Ya kan bukan waspada. Jenis teksnya Gambarnya gambarnya tidak terlalu kelihatan ya. Kenapa coba faktor? Tipe tahu kurang? Ukuran teksnya terlalu kecil. Bagusnya bagaimana? Jadi mending di enter ya. Jadi bisa jadi 2 atau 3 bagian ke bawah. Oke, terima kasih masukannya buat kelompok 1 ya. Kelompok yang lain ada yang mau ngasih masukan? ada. Ya. Terima kasih buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Dewi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil kerja. Nama desain, jangan lupa memakai masker. Nama aplikasi Adobe Photoshop. Nama tools yang digunakan text tool. Langkah-langkah. 1. Buka Adobe Photoshop. 2. Klik file new. 3. Klik text tool. 4. Drag foto yang sudah disiapkan. 5. Klik layer. Lalu klik rasterize. 7. Klik layer, klik kanan. 8. Klik shaping mask. 9. Klik file, save as. 10. Klik nama file kelompok 3. 11. Klik dengan format JPG. 12. Lalu klik save. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi langkah-langkahnya sebentar, jangan pulang dulu ya. Ada pendapat? Ada masukan, saran? Mangga, silakan kelompok 2 dulu ya. Tipe hurufnya terlalu natural. Tipe huruf terlalu natural. Terus warnanya kayak Warnanya kayak kurang kontras kali ya. Iya. Nah, mungkin ada masukan nggak? Misalnya, kira-kira bagaimana masukan? Apakah warna hurufnya? Apakah warna tulisannya? sama tipe Tipe hurufnya juga
terlalu biasa gitu ya. Nah, jadi kurang jangan begitu ya. Jadi kurang menarik itu. Nah, oke. Ya, silakan. Oh gitu, jadi pengennya rata tengah ya, biar lebih menarik. Oke. Itu? Oke, terima kasih buat kelompok 3. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semua yang sudah berusaha ya untuk memberikan yang terbaik. Yang pasti, masukan dari teman-teman tadi bukan berarti membuat kalian down ya, tapi untuk lebih meningkatkan lagi kreasi dan kreativitas kalian ke depan. Oke, kita sampai pada kesimpulan ya. Kita sampai pada kesimpulan. Oke, atau kesimpulannya akan ibu buat tanya jawab ya. Bukan, siap-siap ya. Kita review materi hari ini. Oke, tadi yang namanya gambar bitmap tuh apa sih gambar bitmap itu? Coba. Apa Nina? Yang tersusun dari Yang keras dong suaranya nih. Gimana? gambar yang tersusun dari Oke, gambar yang tersusun dari betul ya? Betul ya. Yang kedua, coba kita lihat tadi aplikasi pengolah gambar bitmap apa saja. Adobe Photoshop, Ada Photoshop. Marco Media, Marco apa makro? Makro Media Fireworks, Makro Media Fireworks. terus Microsoft Photo Editor dan Foto editor. Corel Photo Paint. Corel Photo Paint. Oke, kemudian lanjut. Siapa sih penemu dari Adobe Photoshop? Ayo, masih ingat? Thomas More ya, betul ya. Oke. Terima kasih untuk reviewnya hari ini dan kemudian tadi filenya sudah dikumpulkan ya. Nah, sekarang step terakhir adalah kita lakukan post test ya. Tadi sudah materinya sudah, prakteknya sudah. Sekarang ibu akan share lagi soal post test. Silakan dikerjakan. Nah, silakan dikerjakan soal post testnya. Lalu di link Google Form yang tadi ibu share. Oke, kita buka hasilnya. Yanti 100, Naila 100, Ubaida 100, Adinda Tri Yuliani 100, Nina 100, Alfiani 100, Rahayu 100, ini Dewi kenapa ini? Nah, masih 60 nih Dewi. Reno 100, Nana 80 ya. Oke, itu hasilnya. Berarti ada peningkatan dari pretest dengan post test ya. Ibu akan menginformasikan materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang, ya, yaitu materi tentang menerapkan efek pada gambar bitmap. Ya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa. Silakan pimpin berdoa KM. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati di jalan ya, selamat sampai rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan.